saat ini kita kedatangan Ko Calvin Hartono. Selamat pagi, Ko Calvin Hartono. Iya. Ya, selamat pagi, Albert. Iya. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Selamat pagi. Pagi. Iya. Baik, Ko Calvin. Iya. Ya, senang ya. Iya. Pagi, Ko Calvin. Jadi Ya, saya terkesima sama Ko Calvin sih. Jadi dalam arti kata, Ko Calvin di posisi saat ini dia banyak membantu orang, banyak membantu UKM seperti itu, dan dia benar-benar orang yang rendah hati, mau bergaul dengan siapa saja, dan asik aja dekat dengan Ko Calvin. Seperti itu. Thank you, Bro Albert. Ko Calvin, Sama-sama. generasi kedua dari Gado-Gado Boplo. Ya. Di sini siapa yang pernah makan Gado-Gado Boplo? Coba ngacung. Ya. Gado-Gado Boplo. Terima kasih teman-teman. Baru di Jakarta sayangnya kok ya, Ko Calvin ya. Iya, betul. Kapan Oh, buka di terima Bandung? kasih Ibu Joyce, terima kasih. Senang sekali. Jadi ini temu pelanggan sebetulnya. Ya, mantap Kayak acaranya. begitu. Luar biasa. Nah, iya. Jadi di pagi ini kita akan, saya sengaja mengundang Ko Calvin biar memotivate kita mungkin di pandemik ini dan pukulan di Omikron ini yang kedua atau apa, ekonomi kadang stuck atau apa, dan kita mau belajar dari Ko Calvin. Bagaimana Ko Calvin mengalami juga ya krisisnya di pandemik ini, dan dia menemukan solusi. Dan hebatnya lagi dia menemukan solusi ya karena dia banyak membantu orang juga, akhirnya ada inspirasi seperti itu. Mungkin kita biarkan Ko Calvin sendiri bercerita bagaimana Ko Calvin mungkin sedikit tentang Gado-Gado Boplo, kemudian cerita tentang bagaimana menghadapi krisis ekonomi yang di pandemik corona ini. Silakan Ko Calvin. Ya, thank you Bro Albert. Selamat pagi teman-teman semua. Sungguh sebuah senang sekali bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, sangatlah membahagiakan sekali untuk selalu tidak jemu-jemu untuk sharing dan berbuat baik. Tadi saya juga udah ngikutin sedikit banyak meditasi ya dari Bro Albert ya. Perkenalkan, nama saya Calvin Hartono. Teman-teman tadi responnya terima kasih, luar biasa. Senang sekali bisa lihat teman-teman yang bilang sudah makan ke Gado-Gado Boplo. Terima kasih. Pada awalnya saya akan bercerita tentang bagaimana perjuangan mama saya dalam merintis Gado-Gado Boplo. Itu dimulai dari tahun 1970 ketika saya sudah berumur 2 tahun di sebuah gang yang sempit di Kebon Siri. Mama saya memulainya dengan modal Rp500. Kemudian dia menjualnya dengan harga Rp25 per porsinya, dan pelanggannya adalah teman-teman atau tetangga-tetangga di sekitar gang tersebut. Kemudian saya langsung lompat ya, Bro Albert ya, ke topik kita pada pagi hari ini, bagaimana inovasi di dalam masa pandemi. Masa pandemi ini semua juga pasti akan merasakan pengaruhnya yang luar biasa sekali, di mana setiap restoran kami terpukul dan omset bisa menukik itu sampai tinggal 10%-nya aja. Jadi pada saat tersebut sebelumnya saya memang gemar sekali untuk menolong atau membagikan apa yang berkat-berkat yang sudah saya dapatkan, dan saya luar biasa sekali untuk sangat-sangat appreciate untuk umat Buddha yang dipimpin oleh Bro Albert ini ya. Iya. Ini saya baru tahu loh, kalau nggak diundang saya baru tahu Bro Albert apa aktivitasnya, dan karena nggak pernah disampaikan juga sih, nggak pernah cerita ya. Jadi umat Buddha itu luar biasa kalau dalam menolong orang itu, aku kita umum kok. Iya. Salut ya. General Jadi sih, banyak yang Kristen Katolik di sini juga ada. Ya, luar biasa. Jadi saya pernah diminta tolong untuk sharing-sharing di sebuah di kampus-kampus deh. Kemudian jadi udah menjadi habit bagi saya untuk selalu menolong siapapun yang membutuhkan. Termasuk ada mahasiswa-mahasiswa yang lagi bikin karya tulis atau mereka lagi bikin skripsi. Jadi saya berusaha banget untuk menolong mereka
supaya mereka bisa terbantukan, karena nggak bisa sembarangan orang mau mempublisitaskan perusahaannya ya. Kalau dibikin skripsi itu udah benar-benar dibedah gitu loh. Nah, suatu ketika saya pernah diminta tolong juga untuk sharing bagaimana topiknya adalah how to ngulek ya, kepada sebuah kepada sebuah preschool umur 3 sampai 5 tahun. Jadi anak-anak TK itu sebelum masuk TK lah diminta untuk cara bagaimana mengulek, dan orang dari sekolah itu bilang, "Pak, saya minta tolong dong, saya boleh nggak beli bumbunya?" Nah, pada saat itu mama saya dan istri saya nggak menyetujui kita menjual bumbu, dan saya udah lama banget kepingin banget bumbu gado-gado Boplo itu bisa dijual secara massal. Namun terbentur oleh mama saya yang nggak mengizinkan. Tapi kalau saya selalu mengingat kalau saya lagi sharing di kampus, itu saya selalu putar videonya Jack Ma ya. Jack Ma itu selalu ngomong ketika orang lain melakukan komplain, sedapat mungkin kita jangan ikutan komplain, tapi kita menjadi jawaban dari komplainan tersebut. Karena di kala pandemi ini ataupun ketika kita menghadapi kesulitan itu seperti mata uang. Di satu sisi kita mungkin ada kesulitan atau hambatan, tapi di sisi lain ada sebuah peluang yang bisa kita garap ketika kita mempunyai mindset yang benar gitu loh. Dan kita nggak selalu menyalahkan keadaan. Nah, akhirnya saya bilang sama mama, "Mah, ini potensinya luar biasa," dan ada beberapa teman-teman saya juga yang udah ngomporin banget deh, bikin dong bumbunya gitu loh. Akhirnya mama dan istri setuju untuk kita menjual bumbu tersebut. Pada saat itu kita jual masih dalam kemasan yang lucu banget deh. Saya ngomongnya training pack ya, belum seperti bumbu seperti kayak sekarang, tapi dalam satu kotak pakan ya. Jadi kayak ada lunchbox gitu ya, Bro Albert ya, ada nasi di situ. Nah, kita isi di situ bumbu gado-gado, gula Jawa, garam, jeruk limau, kerupuk udang, dan emping. Nah, itu saya nggak pernah berpikir bahwa itu adalah sebuah cikal bakal atau prototipe dari bumbu gado-gado Boplo yang sekarang. Nah, akhirnya berlangsunglah acara belajar ngulek itu di sekolah itu ya. Dan benar-benar sebuah pengalaman yang luar biasa. Anak-anak itu belajar ngulek didampingi oleh orang tua mereka. Jadi mereka megang ulekan aja belum bisa gitu loh. Tapi ulekan saya bilang sama sekolah, tolong ulekannya dibeliin ya, disebarkan. Jadi pihak sekolah menyebarkan ulekan kayu ya yang kecil itu buat adik-adik mereka nanti ngulek di rumah, dan itu sebuah pengalaman yang berharga. Saya yakin dan percaya ketika kita menabur sebuah kebaikan, maka kebaikan tersebut akan berbalik lagi kepada kita. Mau cepat atau lambat, kita nggak pernah tahu, tapi kita selalu aja jangan ragu-ragu dan jangan jemu-jemu untuk selalu berbuat baik. Dan akhirnya saya bilang kita harus bikin nih bumbu gado-gado ini secara massal, karena begitu banyak orang yang memang kepingin mencobanya. Nah, pada saat itu setelah kami robah-robah lagi kemasannya, saya ingat saya punya teman di Australia. Akhirnya saya menghubungi dia, dan dia bilang, "Kok aku juga nggak tahu caranya gimana kok untuk ekspor. Kita akan mengalami kesulitan nggak ya, karena kita butuh juga untuk perizinan." Dan akhirnya saya bilang, kita berdoa aja yuk, karena ini teman saya ini anak pendeta, jadi anak pendeta senior lagi. Kita berdoa aja yuk, semoga nanti Tuhan tolong kita. Dan baru kita ngomong seperti itu, dan besoknya teman saya ini mendapat email dari PT Gorita. PT Gorita adalah sebuah perusahaan ekspedisi yang bisa membantu para UKM untuk mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia. Dan itu tidak perlu perizinan yang ribet-ribet. Karena pada saat itu juga kami sedang mengurus perizinan. Dan akhirnya dicobalah kita untuk mengirimkan bumbu kita dari Jakarta, dari dapur sentral kami menuju ke Sydney, Australia. Dan kita udah lihat tuh, pertama puji Tuhan ternyata bisa berlangsung dengan baik ya, 3 hari dengan harga yang lumayan sih. Jadi harga bumbu ini kan saya jual 25.000, itu biayanya ongkirnya 25.000 juga. Jadi harganya 50.000. Termasuk ongkirnya ya.
Dan di sana reseller saya akhirnya bisa banyak banget pesanannya, bahkan dalam tempo beberapa bulan aja mencapai udah ribuan gitu loh. Dan akhirnya saya bilang sama teman saya lagi yang di Perth, kamu mau nggak nih ikutin? Tapi dia cuek gitu ya, dia diam aja. Nah, saya akhirnya saya bakar dengan menceritakan kisah yang teman saya yang udah di Sydney itu yang udah berhasil. Dan akhirnya berdua itu akhirnya terbakar banget ya. Dan ya puji Tuhan reseller saya yang dua itu memang ibu rumah tangga, tapi mereka punya sebuah database yang luar biasa. Kira-kira mungkin itu dulu ya prolog. Albert ya. Iya. Yang saya dengar ya dari kemarin YouTube Kok Calvin itu berserah. Nah, itu kelebihan Kok Calvin itu berserah dan berserah kepada Tuhan atau apa. Nah, itu boleh dong Kok Calvin cerita misalnya krisis ini kan juga bukan pas saat ini aja ya, pas dulu juga tahun berapa tuh? Tahun 98 atau apa juga mengalami 2000. krisis yang sama. Betul. Iya. Betul. Iya. Saya mau sharing ketika saya itu tipikal orang yang suka baca. Ketika saya SD itu guru saya bersyukur punya guru yang cukup baik banget. Kita boleh ngutang beli majalah pada saat itu. Dan akhirnya kalau kami tidak punya uang, kami bisa ngutang dulu. Mungkin besok-besoknya kita punya uang, kita bisa bayar ya utang. Nah akibatnya saya setelah membaca itu, saya sering banget baca buku-buku yang kisah-kisah orang sukses. Nah, itu mulai termotivasi ke benak saya, dan saya bilang ketika saya masih kuliah, saya udah punya mimpi begini. Saya udah bilang ke teman-teman bahwa saya suatu saat ketika Gado-Gado Boplo itu suatu ketika Gado-Gado Boplo itu pasti akan berbentuk restoran. Padahal mama saya waktu itu masih berjualan di garasi, bro. Jadi saya udah mencoba untuk namanya law of attraction ya. Jadi kita bermimpi. Jadi Tuhan juga bilang kita harus meminta kepada Dia. Dan akhirnya 2004 tercapai sebuah impian saya untuk bertransformasi menjadi bentuk restoran. Di Jakarta Selatan ada sebuah restoran yang nyaris tutup ya, karena memang nggak tahan menghadapi merosotnya penjualan. Dan di situ kami digandeng oleh satu investor. Dari satu investor tahun 2004 itu, akhirnya kita juga bisa menjadi 6 cabang. Kayaknya Bro Albert mau nanya ya? Ya, itu 2004 itu juga mulanya juga karena pengen bantu temannya Mama ya, seperti itu ya. Iya, jadi memang investor tersebut kan punya teman itu teman mama saya, teman kecil deh, memang umurnya nggak beda jauh sama saya, sekitar 4 tahun selisihnya. Jadi mama saya tuh suka nyabur kebaikan, dia suka waktu pada saat teman saya ini, yang anak muda ini, itu dia pernah diberikan bantuan sama mama, kasih ulekan, kasih penggorengan. Nah itu sifat-sifat tersebut itu sangat-sangat menjadi inspirasi buat saya. Dan akhirnya ketika itu teman saya itu yang memperkenalkan mama dengan pihak investor. Iya. Nah, oke, saya lanjut ya. Ya, silakan. Di tahun 2008 karena adanya perbedaan visi dan misi, akhirnya kami berpisah dengan investor tersebut. Dan pada saat itu mama saya juga mengalami sebuah pengalaman yang nggak enak gitu, maksudnya bukan nggak enak. Adik saya itu pindah ke Australia dan 2008 itu jadi mama saya cukup down ya, karena anak ceweknya pindah married dengan orang Itali dan pindah ke Itali. Itu kadang-kadang mama saya juga bikin jadi sedih gitu loh. Nah, di lain pihak dan 2008 mama saya juga harus menggantikan investasi yang sudah dikeluarkan oleh investor. Dan pada saat down itu mama bilang, gimana ya, Liong, saya dipanggil Liong ya. Saya bilang, Mam, kita harus bertanggung jawab. Jadi benar-benar sampai waktu itu sampai utang bank. Akhirnya kita bayarkan, puji Tuhan dalam tempo beberapa tahun saja sudah bisa menutupi semua hutang bank itu. Dan pada saat itu saya bilang sama mama, Mah, puji Tuhan, mama sekarang udah bukan partner lagi, tapi mama udah jadi investor. Dan memang kalau kita juga di sini juga pasti waktu pas kita kecil juga pasti kita mengikuti ujian kan, ketika kita SD kita ikut ujian, naik ke SMP,
SMA juga ikut ujian lagi, dan akhirnya memang ya seperti itulah siklus dalam kehidupan. Dan saya yakin pandemi ini adalah ujian supaya kita bisa bagaimana bagaimana sikap kita menghadapi ujian. Kalau sikap kita tetap optimis, Pak, tapi ada actionnya juga, berserah memang berserah, tapi kita tetap harus masih tetap ada action yang kita lakukan. Sehingga ketika melewati pandemi ini, saya yakin badai pasti berlalu, dan saya sedang mendoakan sesuatu nih, mudah-mudahan teman-teman juga bisa, nanti saya bisa kabari lagi kalau Bro Albert, ada ini nih, ada sebuah yang akan kita bagikan nanti lagi. Oh, siap, keren. Ada surprise nih kayaknya di usaha Ko Calvin. Itu aku keren loh, maksudnya Ko Calvin itu kayak nge-review produk orang lain, kan itu bener-bener niat loh, dengan video yang profesional, masuk ke channel YouTube-nya atau apa, itu wah, nggak semua orang, maksudnya bener-bener berupaya kan, membantu orang lain. Jadi Ko Calvin nih luar biasa, jadi semangatnya dia, ingin menaikkan kelas UKM gitu, wah keren. Iya, thank you Bro. Jadi memang udah kebiasaan, ketika kita udah melakukan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi mendarah daging buat kita. Saya kebiasaan banget untuk menolong teman-teman, walaupun tidak didukung sama istri. Istri bilang, kamu ngapain sih keluarin duit 7 jutaan, saya tiap bulan untuk keluarin bikin video, dan saya panggil videografer yang bagus. Saya mencoba juga teman-teman, karena pada saat itu saya mulai dari, saya terus terang jujur aja, saya waktu itu karena ada beberapa teman-teman saya yang melakukan itu, dan saya mulai berpikir ya, apa yang saya bisa lakukan ya ketika masa pandemi ini ya. Teman-teman UKM itu mengalami pukulan yang luar biasa, bahkan teman-teman saya ada juga yang udah jualan harus menjadi karyawan lagi. Dan apa sih yang bisa saya lakukan gitu loh. Jadi saya berpikir saya lakukan review aja, saya coba mengangkat UKM, bahkan sekarang udah luar biasa nih UKM yang di Bekasi. Itu saya pikir ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, udahlah kita nggak usah pikirin apa balasannya. Kalau yang kita bisa lakukan aja. Nanti biar Tuhan yang melihatnya aja. Dan langsung kok begitu saya dibukakan jalan, saya yakin dan percaya karena memang Tuhan tuh baik. Tuhan udah baik kepada kita. Terus apa sih yang kita bisa balas kebaikan Tuhan kecuali dengan melakukan hal-hal yang berbuat baik? Karena hukum yang terutama dan yang paling utama banget adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan itu ya kita yang kita praktekkan aja, nggak simpel-simpel aja gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Teman-teman ada yang mau tanya langsung dengan Ko Calvin? 1-2 orang silakan. Bu Ekoy ada yang mau tanya? Bu Ekoy silakan. Kalau misalnya nanti yang bertanya saya kasih buku saya. Tuh, silakan. Langsung buka mic. Iya. Selamat pagi Ko Calvin. Terima kasih pagi. sudah hadir. Sama-sama. Saya selalu ngikutin di Facebook terutama ceritanya Ko Calvin biasa. Iya. Dengan siapa nih? Sorry. Ekoy. Yani Ekoy kalau di Yani Ekoy. Ya, Yani, ya deh. Thank you. Ya. Yang mau aku tanyain gini. Kan tadi Ko Calvin bilang ketika kita berbuat baik suka diprotes sama istri ya. Saya suka diprotes sama anak. Gimana tuh Ko Calvin mengatasinya? Sampai menembus, maksudnya gini. Menembus bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Terus apa yang saya lakukan ini tidak akan merugikan gitu kan ya Ko Calvin ya. Dan itu sudah terbukti. Nah, apakah dengan membuktikan bahwa semua ini nggak akan ngerugiin kamu gitu, nggak akan ngerugiin keluarga. Nah, bagaimana meyakinkannya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau saya sudah sering diprotes sama istri. Ketika sebelum melakukan review itu saya sering diprotes. Kenapa? Kamu sering banget sih datang ke kampus-kampus, sharing-sharing, dibayar sama universitas juga enggak, kata istri saya. Saya bilang, saya nggak apa-apa, saya melakukan bagian saya. Tahu nggak kamu, di kampus itu kan mereka mungkin belum menjadi customer kita, tapi suatu saat ketika mereka sudah menjadi
pengusaha dan ataupun mereka udah jadi karyawan, udah punya kerja, suatu ketika mereka pasti akan ingat deh, ada satu anak tukang gado-gado loh yang pernah sharing, yang pernah membangkitkan saya mungkin pernah terpuruk, terus saya bisa diberikan inspirasi dari dia gitu loh. Suatu ketika mereka pasti akan ikat ke saya gitu, dan akhirnya mereka juga pasti akan membeli produk-produk kita. Dan karena udah kebiasaan menjadi habit, maka kita pasti akan menjadi mendarah daging, dan kita mulai saya pernah nulis satu kata-kata motivasi ya. Saya orang sukses itu orang yang tuli. Orang yang tuli karena dia menutup telinganya untuk perkataan atau kalimat-kalimat yang tidak baik ataupun memang yang melemahkan dirinya gitu loh. Jadi ya udah, ketika saya udah mulai seperti itu, ya saya bilang saya lakukan bagian saya, walaupun uang saya mungkin akan terpakai untuk membantu buat review teman-teman semua. Tapi saya tetap aja jalanin aja terus gitu loh. Karena memang kita juga melihat kalau namanya batu yang keras itu ditetesin air makin hari kan akan semakin bolong itu batunya. Dan percaya aja ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang baik dan tidak merugikan orang lain, walaupun siapapun orang-orang yang terdekat kita yang menghalangi kita, tapi kalau kita mantap dengan pilihan kita, percaya aja, lakukan terus dan pasti akan berbuah. Kira-kira itu ya, Yani, jawabannya. Semoga menjawab. Kok Calvin, sama-sama. Ada pertanyaan bagus. Ya, silakan. Bentar Pak. Step-step law of attraction yang Kok Calvin lakukan itu apa aja? Kok ada beberapa mungkin ya. Mohon dibimbing apa aja ya yang dilakukan Kok Calvin dari tadinya di gang sempit akhirnya punya impian besar ya, kemudian terus tercapai. Step-stepnya apa aja untuk loaknya? Kalau itu saya kan kadang-kadang gue baca buku kan, saya juga kepingin usaha mama saya dari garasi itu juga berkembang. Sebab kalau kita nggak berpindah tempat, tentunya orang-orang yang hebat seperti Pak Jokowi nggak mungkin kan datang ke gang ataupun ke sebuah tempat yang memang nggak nyaman gitu loh. Tapi kalau kita bertransformasi, kita nggak mungkin bisa usaha dari dulu sampai sekarang seperti itu aja gitu loh. Dan ketika itu memang saya juga nggak terlalu tertarik untuk meneruskan usaha mama. Kenapa? Karena memang waktu itu cabangnya cuma satu gitu loh, dan nggak exciting banget. Tapi ketika sudah mama, saya lihat juga, saya kasih tahu mama, begini. Tapi ya, puji Tuhan mama saya orangnya kan cukup terbuka. Apalagi sekarang didampingi oleh istri. Istri dan mama saya tuh udah luar biasa banget, udah seperti anak dan ibunya gitu loh. Bisa telepon berkali-kali, bisa 10 kali, dan percayalah ketika kita sudah memimpikan sesuatu dan kita harus bersikap seperti mimpi tersebut sudah terjadi. Dan kita bawakan dalam doa tiap pagi, kita percaya, kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, segala mimpi saya, kalau memang Engkau berkenan, pasti Engkau akan membukakan jalan. Dan begitu besar kalau kita sudah bertekad dan kita punya sebuah keyakinan, percayalah Tuhan pasti akan berperkara di dalam setiap kehidupan kita. Dan ya memang seperti itulah urut-urutannya. Tapi kalau nanti mau lebih jelas, saya udah taruh di sini kok. Nanti tinggal dibaca aja. Thank you ya. Mau nanya Pak Calvin? Ya, silakan. Dari Pak Triagung ya? Ya. Ya, silakan Pak. Saya Triagung dari Surabaya. Ya, salam kenal Pak. Mohon maaf, saya baru ikut hari ini. Selama ini tidak aktif. Ya, ini sharing saya. Maaf, saya semasa kecil sampai dewasa, boleh dikatakan dikucilkan, dicurigai. Karena latar belakang orang tua saya yang notabene dianggap negatif. Namun, dalam perjalanan ini saya berusaha untuk membentengi diri. Dan sekarang, di usia setengah abad lebih,
saya mampu secara pribadi menghampiri Allah dalam arti memiliki refleksi pribadi agar terbebas dari segala belenggu yang ada dalam kehidupan ini. Apakah langkah saya ini tepat untuk melangkah ke depan? Gitu kok, Kevin. Terima kasih. Ya, pertanyaannya sih saya belum terlalu bisa nangkep, Pak. Maksudnya pertanyaannya, langkah saya ini sehingga saya mampu membentengi diri dari kucilan, dicurigai, sehingga menghampiri Allah, saya terbebas dari segala tuduhan yang negatif. Apakah langkah saya ini tepat untuk bisa maju ke depan bersama, khususnya maju ke depan saya pribadi bersama anak istri khususnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Triagung. Thank you untuk pertanyaannya. Kalau bisa terlepas dari tuduhan-tuduhan dari orang-orang, itu udah langkah bagus, Pak. Apalagi kita menjalaninya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa benar-benar membuktikan bahwa kita nggak seperti yang orang tuduhkan tersebut. Banyak orang semakin dituduh semakin terpuruk, tapi nggak banyak orang bisa punya keyakinan yang teguh untuk bisa mengcounter perkataan-perkataan yang buruk tentang kita. Tapi percayalah, yang namanya kebenaran itu senantiasa akan selalu terbuka. Bangkai kalau selalu ditutup-tutupi tetap aja pasti akan menjadi bangkai. Tapi kalau emas di dalam selokan itu tetap emas, Pak. Jadi salut dengan Bapak, lakukan terus perbuatan-perbuatan yang baik yang memang bisa membuktikan bahwa memang Bapak tidak seperti yang orang-orang lain tuduhkan. Ya. Thank you, Pak. Terima kasih. Ya, terima semangat kasih terus, Pak. Yes, ya, kadang omongan negatif itu jadi pecutan juga ya kok untuk kita. Iya, betul. Betul sekali. Ya, kita tidak seperti betul sekali. Itu. Berapa banyak orang yang memang termotivasi karena mereka dikata-katain, dicibirin dan segala macam, tetapi mereka bisa mengubah cibiran tersebut menjadi sebuah berproses menjadi kesuksesan mereka, Pak. Thank you, Pak. Pernah kok Calvin bilang kan ya, kalau mestinya kalau kita bermimpi itu harus bermimpi yang besar sekalian. Kalau mimpi kita nggak dicibir atau apa itu kurang besar. Gitu, betul sekali. Ya, betul sekali. Kalau kita belum sampai ditertawakan orang lain, Pak, itu artinya mimpi kita masih kecil banget. Yes, Pak. Lanjut, Bro. Iya. Ya. Mau nanya kok Calvin. Yes. Pak Bertoni. Ya. Mungkin saya berapa kali dengar atau baca itu tentang Ko Calvin ini yang tentang membesarkan bisnis bumbunya ya. Iya, Pak. Ya, itu bisa cerita sedikit prosesnya berapa lama, terus kemudian jatuh bangunnya berapa kali gitu, terus kemudian seperti apa usaha-usaha strategis yang cepat ngangkat itu apa kira-kira di situ bisa ceritakan? Ya. Maaf, dengan siapa, Pak? Bertoni saya. Dengan Pak Bertoni. Thank you, Pak. Sebenarnya bumbu itu termotivasi karena saya disuruh ngajarin ngulek. Terus terang, ketika masa sebelum pandemi, itu kita santai, Pak. Omset datang, customer masuk, keluar masuk. Maksudnya datang aja lah tanpa kita melakukan proses apa-apa. Dan ketika masa pandemi mulai berasa kan, jadi benar-benar kami waktu itu ada di zona nyaman, tidak berpikirkan ke situ. Dan saya puji Tuhan saya dikasih istri yang memang bisa ngerti saya. Karena memang saya tipikal pemimpi, dan tipikal pemimpi itu biasanya sanguin, Pak. Dan dia pasti akan ngomong kemana-mana. Dan ngomong-ngomong tersebut itu adalah bentuk seperti kayak kita melakukan, kita ngomong tuh woro-woro ya, Bro. Paham ya woro-woro ya? Woro-woro ya. Dan ketika apa yang kita katakan itu akan memantul berbalik lagi kepada istri saya. Kepada diri kita. Kepada diri kita. Apa yang kita pantulkan itu pasti akan berbalik lagi seperti gema ya. Yang kita ngomong ke alam itu pasti akan balik lagi ke kita.
Dan itu membutuhkan juga orang-orang yang bisa mewujudkan semua mimpi kita. Dan istri saya tuh orang yang benar-benar bisa membantu saya di dalam proses melakukan penelitian gitu loh Pak. Bumbunya realisasinya dari istri ya. Dari istri. Iya, jadi benar-benar ya seperti kata Bu Sangwin ya, Sangwin kata Bu Rani ya, Sangwin ya. Saya tuh sangwin habis gitu loh, sangwin total gitu loh. Jadi ya kalau memang penelitian itu harus dilakukan dan itu orang-orang yang pragmatis biasanya ya, suka melakukan itu ya, orang pendiam, orang yang senantiasa berpikir. Dan itu istri saya mengambil bagian di situ dan terus terang bumbu itu juga harus kita diteliti ya. Kita mau bikin bumbu, takarannya bumbu gado-gado itu berapa, gula berapa. Jadi yang benar-benar banget harus diteliti seperti itu sehingga tercapai sebuah takaran yang pas. Sebuah takaran yang pas, kalau udah pas, kita juga mesti ngapain? Kita juga mesti cari marketnya. Nah itu saya senang kalau yang marketing, saya senang cari-cari order. Nah itu ya kita sering juga maju ke mana, kita mengadakan canvassing, masuk ke supermarket. Nah itu yang saya lakukan itu seperti itu. Tapi kalau istri saya nggak terlalu suka masuk ketemu orang. Ya jadi ya puji Tuhan saya dapat pasangan yang memang benar-benar berbeda tipikalnya dan itu saling melengkapi satu sama lain. Ya betul Bu Tini, melakukan riset sehingga tercapai suatu komposisi yang baik. Sesudah itu juga kita juga harus ikutin, kita harus bikin surat-suratnya. Surat-suratnya ada namanya NIB, itu kita juga mesti punya sertifikat halal. Jadi semua itu harus diriset benar-benar. Jadi ya itulah masing-masing melakukan bagiannya masing-masing. Jadi kalau istri saya disuruh marketing, dia nggak bisa. Maksudnya kurang ada passion di situ. Ya jadi masing-masing ya kita mengambil perannya masing-masing seperti itu. Saling melengkapi satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Pak Bertoni ada pertanyaan lanjutan, Pak Bertoni? Ya. Jadi berapa lama sampai istilahnya kan kita kalau develop itu tuh ada target-target awal gitu kan? Oh iya. Nah, sampai tercapai target awal kira-kira berapa lama gitu? Sekitar 6-7 bulan lah Pak, kita udah bisa tahu akan targetnya kita udah capai enggak. Terus menerus saja Pak, lakukan Pak. Nggak ada yang baku ya harus berapa lama karena masing-masing kan juga produknya berbeda. Ya saya bersyukur aja karena Gado-Gado Boplo sudah memiliki brand yang cukup kuat. Jadi terbantulah. Itu hasil karya dari mama saya. Jadi saya cuma melanjutkan. Sekarang udah di berapa mart Pak bumbu Boplo masuk? Itu kita ada di Diamond Supermarket, di Diamond di Cikoko, ada beberapa store lah. Saya belum terlalu banyak, tapi kalau di marketplace ya puji Tuhan udah bagus banget di marketplace di Tokopedia dan Shopee. Jadi Gado-Gado Boplo ya intinya ya. Iya, tokonya Gado-Gado Boplo. Kalau bisa teman-teman yang melakukan jualan di marketplace, peganglah kendali di tangan teman-teman semua. Jadi kita harus pegang yang memang adminnya harus kita yang pegang. Jadi ketika admin kita pegang, ada orang yang pesan, kita langsung buru-buru balas ya, supaya kita dapat rating dan review yang bagus. Cepat dan sigap. Kalau ada apa-apa langsung kita merespon dari pihak pembeli. Review itu penting banget. Siap. Wah. Pak Calvin, ada waktu berapa menit lagi? Boleh, nanti sampai setengah jam lagi masih ada. Setengah jam lagi. Oke, siap. Oke, teman-teman, ada pertanyaan bisa tanya langsung ke Ko Calvin. Bu Betty ada mau bertanya langsung, Bu Betty? Nah, Bu Betty ini pemilik restoran di Bandung. Bu Betty, silakan Bu Betty kalau ada yang mau tanya atau Yayangnya ada nggak di sini? Kalau lagi bisa nanya langsung, silakan. Kalau lagi nggak bisa. Oh, Bu Meta, silakan Bu Meta. Ya, terima kasih, Pak B. Oh, Bu Betty, silakan Bu Betty dulu ya. Sorry. Gimana Bu Betty? Wah, luar biasa. Iya. Gado-gadonya sampai tersebar di mancanegara. Amin, terima kasih Pak. Amin, terima kasih. Bu Betty restoran apa? Bu Betty di Bandung? Oh, Yayang sama keluarganya.
Restoran Iya. Queen. Ah, jadi Bu Betty restoran Queen di Bandung, termasuk restoran lama ya, Bu Ya. Betty ya, maksudnya sudah lama Ya, berdiri ya. udah 60 tahun. Di Bandung ya? Saya baru Keluarga pulang dari kelas, Bandung ya. nih. Oh Wah. iya, Di Bandung ya? kemarin ya. Mampir dong Iya, di ini Jalan Dalam Kaum dekat Masjid Agung baik. Asia Iya. Afrika. Siap. Tuh. Nah, masih apa namanya, restorannya masih itu masakan kanton. Wah, Di enak Jakarta itu. juga ada. Enak. Di Jakarta ada. Di Ya. anak saya. Di mana, Bu? Di Di mana, Bu? Queen Palace. Queen Palace. Queen Palace dekat ini. Ya, dekat jalan apa tuh? Kopi dekat Fayen. Oh, Di sana iya. kan ada gedung. Iya. Ya, Queen Palace. Iya. Dekat Fayen. Terus maju ke sana tuh dekat hotel River gitu. Iya. Nah, di situ ada Baik. restoran Queen Palace, anak saya Ya. Fendi. Iya, Pak. Ada waktu mampir. Wow. Terima kasih, sukses selalu ya. Terima kasih, Pak. Kok Calvin? Queen. Ya. Pokoknya pas ada hambatan, yang kita lakukan ya coba aja sesuatu yang baru kayak begitu, dan juga akhirnya nanti pasti nemu ya. Jadi pas setelah bumbu ini itu lumayan recover, jadi lumayan menggantikan yang kemarin itu. Seperti itu bisa? Yang kemarin pas turun jauh. Belum bisa sampai pulih seperti awal sebelum pandemi ya. Tapi saya selalu bilang badai itu pasti berlalu ya. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita impikan itu percayalah ketika kita meyakininya dan benar-benar murni itu sebuah perbuatan baik, percayalah itu pasti akan didengar oleh Tuhan. Iya. Dan mimpi-mimpi kita pasti akan terwujud. Jadi jangan pikirkan kesulitannya. Harus kita benar-benar pikirkan apa kalau keuntungannya gitu loh. Positifnya apa kalau kita benar-benar terwujud itu loh. Jadi kadang-kadang kita juga suka takut gitu loh. Makanya saya lagi ada sebuah yang kita akan bisa sharingkan nanti sama Bro Albert kalau memang terwujud. Doakan saja, ini sebuah cita-cita yang memang kita lagi kepingin banget ya, Bro. Siap. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya kembali langsung ke Ko Calvin, silakan. Di kolom chat banyak nih pertanyaan. Sharing aja sih, Pak Abe. Bukan mau nanya ke Ko Calvin. Yes. Silakan. Ko Calvin. Iya. Iya. Apa saya Meta dari Semarang, Ko Calvin? Iya, pertanyaan salam kenal. Kita udah kenal nih di grupnya Tommy Wong. Saya deh. Oh iya. Meta ya. Oh iya. Oh, Calvin di grup Tommy Wong juga ya? Wah. Iya. Iya, Ko Calvin, saya yang pertama dulu tuh saya pernah mempunyai usaha namanya Dalam Mujono. Saya bersama adik saya. Nah, adik saya itu bagian yang untuk gitu. Sementara adik saya bagian manajemen dan masaknya. Nah, tetapi dalam perjalanannya karena berbeda visi sama misi, kita selesai gitu. Jadi saya di sini sekarang tuh dalam posisi, aku tuh masih ingin menghidupkan, tapi mau yang tukang masaknya ini nggak ada. Nah itu apakah Ko Calvin punya saran? Itu satu. Yang kedua, dalam masa kritis bisnis makanan itu kan menjadi primadona. Nah, kiat-kiat Ko Calvin untuk untuk mempersiapkan masa krisis yang ini sudah diisyaratkan oleh Presiden ya, terutama adanya perang antara Soviet dan Ukraina dengan masalah yang besar untuk masalah energi. Apakah Ko Calvin juga sudah mempersiapkan trik-trik untuk selanjutnya? Terima kasih Ko Calvin.
Ya, sama-sama. Jadi pertanyaannya apa yang tadi di awal saya kurang Iya, saya itu kan kalau untuk masak. Oh iya, membagi tugas ya, membagi tugas. Oke, membagi tugas. Jadi kalau di sebuah bisnis rumah makan, usahakan pemiliknya itu bisa lah masak. Ada beberapa yang memang tahu, ngerti bagaimana proses masak, bumbu-bumbunya apa, karena memang itu memang jadi sebuah kendala kalau memang karyawan keluar masuk ya. Terus kita nggak tahu bumbu-bumbunya gimana, proses pembuatannya gimana, ya itu susah gitu loh, berisiko sekali. Kalau saya bilang harusnya juga kita harus mengerti prosesnya. Nanti setelah itu kita juga bisa melakukan apa yang dinamakan kita membuat SOP, bagaimana proses standard operation procedure-nya itu buat setiap karyawan itu bisa melakukan proses masaknya itu dengan gampang, dengan cara membuat sebuah buku di mana buku itu mendokumentasikan sequence-sequence-nya atau langkah-langkahnya yang bisa yang harus dilakukan. Kemudian kalau memang mau gampang pakai video juga bisa, tapi video tetap mesti ada petunjuknya karena memang orang Indonesia minat bacanya kan juga nggak terlalu tinggi, tapi dengan kadang-kadang keterbatasan pendidikan mereka, tapi dengan sering di training, sering dikasih lihat bukunya, ini caranya gini-gini, pendekatan personal itu lebih banyak kita lakukan di dalam usaha kami. Jadi usahakan kita juga mesti bisa bikin makanan tersebut. Itu yang tentang proses pembagian tugas ya. Yang kedua tadi tentang bagaimana sorry Bu, tadi gimana pertanyaannya? Bagaimana menghadapi krisis-krisis itu? Oh ya, kiat-kiat menghadapi krisis ya. Kiat-kiat menghadapi krisis adalah dari awalnya dari kita dulu. Dari sebagai seorang leader atau pemimpin harus benar-benar punya pemikiran yang positif, selalu positif, jangan negatif terus. Kalau kita negatif, kadang kita yang negatif duluan, terus bagaimana dengan anak buah kita? Kita ribut sepi gitu. Wah, itu benar-benar membuat aura yang ini banget, yang kurang baik ya. Jadi semangat karyawan juga akan lemah kalau kita bilang sesuatu yang negatif. Tapi kalau kita selalu positif, yuk kita bilang badai pasti berlalu. Kalau kita mungkin hari ini masih sepi, kita bikin gebrakan-gebrakan seperti melakukan pembersihan, pembenahan, atau mungkin kita membuat SOP yang dulunya pas rame kita nggak pada waktu untuk melakukan SOP, kita melakukan apalagi pendekatan lagi kepada karyawan-karyawan kita mengenal lagi, kita membersihkan tempat usaha kita, ya pokoknya hal-hal positif yang kita bisa lakukan untuk mengisi waktu pada saat kita dalam kondisi pandemi ini. Thank you, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ko Calvin, dalam kita law of attraction kan di situ kita membayangkan seakan-akan itu sudah terjadi. Nah, tapi poinnya kadang-kadang gimana kita punya feeling seakan-akan itu sudah terjadi, padahal kan ya memang belum terjadi. Mungkin kadang-kadang mimpi kita begitu besarnya, jadi jauh perasaan itu ya kita coba bayangin sudah terjadi tapi belum dapat feelingnya. Itu supaya benar-benar dapat itu gimana kok Calvin? Ada di chat itu pertanyaan memang seperti itu. Memang yang kita impikan dengan yang kenyataannya itu kadang-kadang bertolak belakang. Tapi kita sekarang bisa lihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua benda-benda yang di sekitar kita, kursi, meja, bahkan handphone itu tercipta karena diawali dengan mimpi. Jadi kalau kita tidak pernah bermimpi, maka kita akan tidak punya sebuah bayangan kita akan menjadi apa gitu loh. Diawali dari sebuah mimpi. Jadi memang berat kalau memang kenyataannya dia belum terjadi. Tapi kita kan selalu terus berproses. Tuhan kan kepingin juga Tuhan ingin menolong kita, tapi kita harus mengambil bagian yang harus kita lakukan. Bagian yang harus kita lakukan adalah kerja keras, selalu senantiasa memotivasi diri. Apa-apa yang masih belum kita
ketahui, kita belajar, terus kita juga masuk dalam sebuah komunitas, sehingga networking kita akan membentuk kita yang tadinya memang ya pemalas mungkin, tapi dengan bergabung dengan orang-orang yang positif dan mereka selalu kasih inspirasi, akhirnya kita juga terinspirasi gitu loh. Saya itu sudah sampai proses tiap hari bikin postingan. Dan proses itu kan nggak tercipta dalam tempo semalam gitu loh. Sampai itu jadi habit. Jadi kita selalu memikirkan apa sih yang kita mau share ke teman-teman kita tiap-tiap hari. Tentunya sesuatu yang positif ya. Kita share yang positif, yang benar-benar membangun teman-teman. Mungkin ada yang dalam masa pandemi ini mungkin kurang bersemangat. Ya seperti kayak yang Bro lakukan lah. Bro Albert lakukan ini luar biasa seperti kayak gini. Jadi ya kalau bisa teman-teman masuklah dalam sebuah komunitas. Saya punya komunitas WhatsApp grup yang bernama Great Friend Great Life. Itu mungkin saya boleh informasi di sini ya. Boleh banget. Nanti juga teman-teman bisa iya di add aja nanti di WhatsApp saya di 0816 26 1968. Saya ulangin lagi 0816 26 1968. Teman-teman kalau mungkin punya produk makanan ataupun fashion yang saya bisa bantu, saya bantu. Nanti saya buatin video di channel YouTube saya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman semua. Iya, siap. Jangan lupa subscribe Calvin Hartono di channel YouTube, kemudian Gado-Gado Boklo atau apa, silakan belanja bumbu, kirim keluar kota berarti bisa ya, kalau Calvin ya? Kalau bisa, dan sekarang di Tokopedia itu gratis ongkir. Saya nggak ngerti bagaimana cara kerjanya Tokopedia. Beli sekian tiba ongkirnya hilang. Wah, benar-benar hebat. Nah, Tokopedia itu juga bisa dipelajari teman-teman kisahnya William Tanuwijaya. Iya. Dan saya pernah ke sana ke William Tanuwijaya, dia sharing, wah luar biasa banget. Karena saya kenal satu teman saya, orang yang membuat saya juga tergila-gila sama UKM. Itu namanya Arto Subiantoro, ada brand aktivis. Itu saya dipertemukan sama orang itu juga luar biasa. Tuhan tuh beracara luar biasa. Sampai Arto Subiantoro itu bisa dibawa digandeng oleh teman saya. Karena saya membantu temannya itu ketika tidak punya anak, kepingin punya anak. Dan waktu itu saya pernah juga sesudah merit sempat kosong Bro Albert. Saya berobat ke dokter itu di rumah, kebetulan rumahnya di sebelah rumah mama saya. Pada saat itu kan saya masih sebelum merit kan saya masih sama mama. Jadi saya ditolong oleh dokter tersebut dan saya akhirnya kasih tahu kepada temannya Arto Subiantoro ini dan yang sudah mau inseminasi dan bayi tabung dan segala macam lah. Tapi saya kasih tahu ke mereka. Nah, puji Tuhan udah punya anak sekarang. Anaknya udah sekolah di Amerika. Udah besar gitu ya. Dan karena proses saya memperkenalkan itulah, teman saya ini bawa Arto Subiantoro ketika saya lagi pijat refleksi. Sampai dibilang, pokoknya hari ini Bro Calvin harus ketemu sama Arto Subiantoro. Dan saya bersyukur sekali punya teman-teman yang ya luar biasa, yang membuat saya jadi tergila-gila. Tergila-gila apa? Tergila-gila nolongin orang, tergila-gila untuk bisa membantu UKM. Jadi seperti itulah. Jadi ya sevibrasi akhirnya saya tertarik sama Ko Calvin juga. Yes, thank you Bro, thank you. Abe mau sharing dikit soal Ko Calvin nih, Ko. Ya, silakan. Ko Calvin, thank you banget ya. Jadi seperti yang ngomongin tadi, Ko Calvin betul-betul ketemunya kita di grup itu ekonomi kreatif kok. Jadi betul-betul ini ya walk the talk gitu. Kalau yang lain kan udah terkenal gitu, jarang yang Tresia kok. Tresia ya? Tresia, kemarin juga sama Ci Nani udah kontek-kontekan nih, jadi Pak Calvin sama istri baik banget ya. Terus betul-betul walk the talk, jadi apa yang ngomongin biasa kan kalau ada juga nih tipe-tipe beberapa kan saya sering ikut Juminar gitu, ada yang sesudah bicara motivator tapi kok di konteks susah. Kalau kok Calvin betul-betul begitu kita kontak respon langsung. Thank you banget ya. Thank you. Walaupun bukan berhubungan dengan gado-gado tapi yang lain tuh betul-betul thank you kok. Nanti kalau misalnya mau bantu-bantu lagi kok, aku bagian marketing boleh kok bagian bantu-bantu.
Aku ini kok ya, count me in ya kok Abe juga ya kok kalau mau Sorry, bikin apa proyek namanya? apa siap bantu. Klesia. Namanya Klesia. Klesia. Nah, Ya, kalau Klesia. Klesia itu mungkin siapa tahu suatu saat bisa membantu, misalnya cari ruko buat buka cabang di mana. Nah, itu Klesia Yes. kalau di Jakarta. Yes, properti ya, properti. Oke. Ya, properti kok. Waktu itu juga kita kontakkan karena properti sih kok. Thank you banget kok. Salam buat Sama-sama. Cinani. Sama-sama. Makasih, Wow, Kak Abe. ternyata. Thank you, Kak Calvin. Wah, ternyata kenal istri saya luar biasa. Iya. Baik banget, Ibu. Thank you, thank you. Thank you kok. Iya, thank you. Keren kok Calvin, thank you sharingnya, banyak banget insight-nya, luar biasa. Saya mau nanya kok Calvin, potensi saat pandemi ini, kira-kira ada kasih key point yang bisnis apa yang masih good gitu? Apakah hanya makanan lebih jalan atau apa gitu loh? Dan juga tipsnya kok Kelvin, apakah kita sendiri supaya jadi positif? Apakah kita harus memakai baju merah, banyak hoki, ketawa, atau apa ya? Ada kali ciri-cirinya kok Kelvin tuh show something that I'm orang yang lagi happy gitu kan? Kalau merah kan menandakan orang yang lagi in the state-nya happy gitu ya. Pengantin juga merah ya banyak kan ya. Iya. Makan gado-gado biar cemerlang otaknya. Iya. Ini Yvonne sih, jadi mohon inputnya sharingnya lagi gitu, please. Yeah. Thank you. Ya, thank you Yvonne. Sebenarnya bisnis apa sih yang paling bagus dijalankan oleh seseorang? Berbalik lagi kepada orang tersebut ya, nggak sepenuhnya harus kuliner, harus fashion. Bisnis apa yang bagus adalah bisnis yang tidak dipertanyakan, tapi dilakukan. Ya, dilakukan sambil kita juga berproses. Ketika kita tidak banyak protes, tapi kita banyak menjalani proses, maka akan menjadi sebuah karya yang indah di mata Tuhan. Dan kita lakukan itu benar-benar jangan sampai kita, misalnya lagi sepi, kita ngomong sepi, terus kita ngomongin lagi ke karyawan-karyawan kita, tapi kita harus tekankan ke mereka, kita harus yakinkan ke diri kita sendiri bahwa badai pasti berlalu, tidak sepenuhnya akan seperti ini, tapi yakin kita kalau kita melakukan sebuah pelayanan yang baik kepada pelanggan, menjaga kualitas produk kita, balik pasti mereka semua akan, yang menjadikan kembali mereka adalah itu aja. Jadi, tapi kalau kita selalu curiga kepada pelanggan, kalau pelanggan komplain kita curiga, waduh kalau saya nggak mau kayak gitu. Pelanggan komplain itu pelanggan yang jatuh hati kepada kita. Karena kalau dia nggak peduli, dia nggak mau ngomong-ngomong, memberikan koreksi dan masukan kepada kita. Jadi saya bilang, kadang-kadang istri saya karena mungkin kebanyakan mikir, suka kadang-kadang ya jadi agak-agak bete gitu. Saya bilang jangan ditanggapi secara kita nggak bagus gitu loh. Kalau kita tanggapi secara emosi, ya jadi ya balik lagi ke kita mau yang seperti tadi saya bilang, apa yang kita gemakan maka kita akan kembali ke kita. Hidup mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi itu benar-benar kita benar-benar jaga ngomongan kita. Ya saya nggak sepenuhnya orang yang suci yang hebat gitu loh, masih dalam proses belajar. Tapi percayalah ketika kita mau mengambil bagian kita, Tuhan juga lihat kok apa yang kita jalani, apa yang kita usahakan. Bahkan saya juga diproses sama Tuhan dengan bukan dari segi bisnis saja, saya diproses sama Tuhan. Saya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, di mana kita tuh, kalau lagi tantrum, lagi bagaimana, itu benar-benar memakan kita emosi kita, kadang-kadang kalau kita nggak ini. Tapi ya balik lagi, ketika anak saya begitu, ya memang perasaan jengkel pasti ada. Tapi ketika ketika dia mau mandi, itu saya selalu berperan ada di situ. Saya mandikan dia, umur 22 tahun loh bro, tapi saya masih mengambil langkah ketika kita mau melayani lah.
Anak saya belum bisa mandi secara benar karena memang dia anak berkebutuhan khusus, pasti punya sebuah kekurangan. Tapi saya yakin dan percaya itu proses Tuhan. Tuhan kasih saya anak seperti itu, Tuhan tahu saya bisa kuat untuk menghadapinya. Dan saya balik lagi, kalau memang saya salah, saya bilang sama Tuhan, aduh ampuni aku deh Tuhan, aku masih belum bisa sepenuhnya seperti Engkau. Tapi saya membayangkan lagi, Tuhan itu juga kayak kita kadang-kadang kita masih melakukan kesalahan, tapi Dia tetap mendatangi kita, Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap memandikan kita loh, mencurahkan kita dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Kok kita sama anak masih nggak sabaran gitu? Wah, balik lagi tuh, nemplak lagi, berusaha lagi untuk memperbaiki dirinya lagi di kemudian hari. Kira-kira begitu ya jawaban saya. Oh ya, tentang pakaian itu kalau menurut saya berpengaruh kepada kita. Jadi ya sedapat mungkin kalau bisa kita ambil pakaian yang benar-benar mencerminkan yang kita mau, gimana sih pribadi kita, apa sih pribadi kita, mau kelihatan ceria, mau kelihatan senantiasa bisa punya karakter yang baik, itu ada warna-warna tertentu yang bisa menolong kita. Kira-kira sih seperti itu ya. Thank you. Thank you ya refleksinya. Sama-sama. Thank you banget. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Thank you. Makasih Kok Kelvin. Thank you. Sama-sama. Thank you Jocelyn juga yang udah kasih chat tadi. Satu pertanyaan lagi, silakan terakhir untuk sesi ini. Ada? Nanti yang udah bertanya, tolong dikasih tahu input nama-namanya ya, Bro. Saya akan kirim. Siap. Nanti saya akan kirim. Oke, baik. Ya, nanti kontak saya yang saya mungkin kadang-kadang mungkin 1-2 saya kelupaan karena baru. Yang ingat saya sih ingat sih. Halo. Selamat pagi. Pagi. Ya. Ini Willing. mau tanya dokter yang tadi loh, yang bisa bikin apa? Yang bisa itu. Oh iya, andrologi. Ini kalau jika yang bermasalah yang laki-laki ya Bu, andrologi ya. Andrologi itu masalah kesuburan laki-laki. Jadi kalau yang bermasalah laki-laki saya bisa bantu. Sampai saat ini saya tetap bantuin teman saya yang dokter. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan jasa dari dokter andrologi ya. Nanti saya kasih tahu. Boleh menghubungi tadi nomor WA saya. Nomornya tadi 0816 26 Betul. Oke ya. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Yuk. Oke, mungkin kita tutup saja di sesi dengan Kok Kelvin. Thank you banget atas sharing Kok Kelvin. Jadi kita terus melayani sesama, kita membantu banyak orang, dan kita tetap berpikir positif seperti itu. Apapun yang terjadi, apapun ininya, kita tetap bermimpi yang besar, dan kita jalani terus-menerus sampai akhirnya itu akan jadi kenyataan. Dan kita berserah, bergantung kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan bukakan jalan. Amin. Thank you Kok Kelvin atas sharing pagi ini. Thank you, sama-sama. Semoga bermanfaat teman-teman.